Minggu Advent bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik sekalian. Kita memulai ibadah minggu ini dengan penuh sukacita. Pemberita firman dalam ibadah ini, Ibu Pendeta Margareta Sihombing dari GPIB Gideon Kelapa II Depok. Adventus merupakan masa penyadaran diri dan pertobatan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa mengharapkan perjanjian Allah tentang datangnya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Adventus juga bersifat eskatologis yang menunjuk kepada kedatangan Kristus kembali. Adventus dirayakan 4 minggu berturut-turut sebelum Natal. Minggu Advent pertama sampai keempat dirayakan selama 4 minggu sesudah masa Minggu Pentakosta. Warna dasar ungu muda, lambang strip logo salib jangkar. Warna jangkar kuning. Artinya, salib jangkar ini dipergunakan oleh orang Kristen mula-mula yang tinggal di kota Kombe. Sebenarnya lambang ini merupakan warisan dari bangsa Mesir kuno. Namun di kemudian hari ia menjadi lambang universal yang menunjuk pada penderitaan Kristus. Di sini lambang salib jangkar hendak berkata-kata tentang pengharapan yang dimiliki oleh umat percaya di dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali. Narasi Advent pertama, Tuhan Yesus sudah datang dan kita bersiap menyambut kedatangannya kembali ke dalam dunia dan ke dalam kehidupan kita. Kita menyalakan lilin Advent yang pertama, lilin pengharapan, mengingatkan tentang pengharapan di dalam Yesus dan yang melalui gerejanya, maka pengharapan itu diteruskan kepada mereka yang lapar, sakit, tak punya tempat tinggal, dan yang dalam penderitaan. Mari kita hidup dalam pengharapan yang membuat kita semua giat melayani dan bersaksi bagi Tuhan Yesus sampai kesudahan zaman. Kita menyanyi dari kitab Bakti, satu lilin kita nyalakan. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana
Sion menaburkan kembang di jalanmu. Ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5 yang menyatakan kepada kita, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Duduk. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa pikiran dan cara hidup kami berlawanan dengan firman-Mu. Kami lebih mendahulukan kepentingan pribadi sehingga tidak ada waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan saudara seiman. Kami mengaku betapa lambannya kami untuk meninggalkan dosa, kedagingan, sebab kami menolak dipimpin Roh Kudus menjadi manusia baru. Kekerasan hati dan kebencian begitu kuat menguasai pikiran
dan hati kami, sehingga kami gagal menjadi anak-anak Allah yang membawa damai sejahtera. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dituntun pada pertobatan yang benar, pertobatan yang sejati, dan bukannya pertobatan yang pura-pura. Pertobatan yang membuat kami malu, menyesal, dan menangis sebab kata dan perbuatan kami merusak hidup orang lain dan tidak menyenangkan hati Bapa Surgawi. Kasihanilah dan perbaharuilah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus dan mulia. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 28, Dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti ditulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14 yang menyatakan berita anugerah bagi kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, Ini aduh jatuh barusan. dosa dunia, sukacitanya Allah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat yang kekasih, setelah kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, perintah hidup baru yang menyatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu
yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Disilakan duduk. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan bahagian dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 yang menjadi dasar pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu Advent yang pertama ini. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Dan sebelum kita menyambut, mendengar, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 yang menyatakan orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat
Dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GPIB Cornelius Lido. Apakah yang berada di tempat ibadah ini ataupun Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam bacaan Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26 berbicara tentang sebuah hal yang bagi banyak orang itu adalah hal yang besar, tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang lumpuh yang disembuhkan. Cerita ini memang kita bisa baca atau dapatkan juga di Injil sinopsis, yaitu di kitab Matius dan juga Injil Markus. Dikatakan di sana bahwa dalam pelayanannya Yesus bertemu ketika Yesus mengajar berhadapan dengan orang banyak. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kasih dan karunia Allah, Yesus memiliki kuasa yang besar. Dan apa yang menjadi perjumpaan dengan orang-orang yang pada saat itu merasa bahwa mereka hebat, mereka mampu, mereka yang harus dipandang dan dihormati. Ada kondisi yang disaksikan di sana bahwa jelas sekali ketika para orang-orang yang datang ingin berjumpa, ingin mendengar, bahkan hal yang terbesar harapannya adalah mereka mengalami apa yang mereka harapkan dari kondisi kehidupan mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem.
Penegasan yang terjadi, kuasa Tuhan menyertai dia. Yesus tidak saja menyampaikan ataupun memberitakan tentang kerajaan Allah, tetapi kuasa Allah benar-benar ada di dalam dirinya, bahkan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kuasa Allah itu yang disaksikan di dalam kitab Lukas. Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, saudara, Lukas yang sama juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Namanya dari kata Loukas. Artinya Allah mengasihani. Dari itu, Lukas punya pekerjaan sebagai seorang dokter. Banyak kali cerita-cerita tentang penyembuhan disaksikan melalui karya dan pelayanan Yesus. Lukas yang menyampaikan pengalaman-pengalaman bersama Yesus ingin juga menyampaikan apa yang menjadi bahagian dari karya dan pekerjaannya. Bahwa dia tidak saja bekerja sendiri. Kasih Allah juga menyatakan itu. Melalui kabar baik, orang dikuatkan, orang disembuhkan, orang dihiburkan, banyak hal yang baik. Dan kita bersyukur, pasti kita semua, baik yang di sini maupun yang di rumah, selalu mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak ada pasti orang yang maunya sakit melulu. Enggak ada orang yang maunya sedih melulu. Gitu ya. Enggak ada orang yang selalu ada dalam penderitaan dan kesusahan. Dan itu ternyatakan bahwa karya Allah memberikan kesanggupan ketika seseorang mempercayainya, mengimaninya. Ketika hal itu dikatakan, mereka datang dari semua desa. Banyaknya orang untuk berjumpa dengan Yesus. Berjumpa bukan hanya sekedar melihat bagaimana caranya. Kalau orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka yang duduk mendengarkan, mereka belajar juga. Tetapi kita tahu Bapak Ibu saudara bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu ingin mencari celah. Selalu ingin mencari kesalahan dan kekurangan. Dan itu juga mungkin yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam keseharian, ataupun juga dalam lingkup keluarga, gereja, dan jemaatnya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mau mengatakan ada sebuah pernyataan. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Ya, pernyataannya hampir sama Bapak Ibu saudara. Dia senang kalau orang susah, tapi dia begitu susah hati. Hidupnya serasa tersiksa ketika ada orang-orang yang mengalami keberhasilan, kebaikan, kemajuan, pertumbuhan, bahkan hal-hal yang lain yang boleh dikatakan menjadi sukacita kehidupan. Dan pengalaman pada saat itu mengatakan, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Susah jalannya untuk ketemu dengan Yesus. Tapi bagi orang percaya, kita mau belajar, tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau datang kepada Yesus. Tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan dan diupayakan, terlebih hal-hal yang baik. Kalau kita mau berjumpa, bertanya, memohon, mencari, dan merendahkan hati, mendengar apa yang dikatakannya. Dikatakan usaha mereka membawa dia masuk dan meletakkannya. Karena tidak bisa masuk, banyak orang menutupi pintu. Baiknya Tuhan
memberikan karunia-karunia kepada mereka, dikatakan mereka masuk lewat atap. Segala upaya bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentunya berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya, ketika Yesus melakukan mujizat ini ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, siapa yang menghujat Allah ini? Besarnya kuasa Yesus, orang menganggap jangan-jangan Yesus membandingkan, menyamakan dirinya. Padahal dia adalah Allah yang mau jadi sama dengan manusia. Dia yang mau menjadi manusia, merasakan, bahkan mau mengupayakan kehidupan manusia itu tidak ada dalam penderitaan. Dan itu yang ditunjukkan. Dan ketika orang-orang itu mencari-cari kesalahan Yesus, dikatakan oleh Yesus, apakah yang kamu pikirkan dalam hati? Yesus kembali bertanya kepada mereka, manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Sebuah pilihan diperhadapkan dari sisi kemanusiaan. Kalau mengatakan dosamu sudah diampuni, jangan-jangan orang berpikir lain bahwa dia mau menempatkan diri sebagai Tuhan Allah. Tetapi Yesus mengajak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat keluar dari seluruh keberadaan mereka yang berpikir tidak tepat dan ingin mempersalahkan Yesus. Sampai pada saatnya dikatakan Yesus memberi jawab, supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan yang terjadi, ketika hal itu diimani, ketika hal itu dipegang, dipercaya, ketika hal itu didengar dan dilakukan, sesuatu dorongan yang besar dialami oleh orang lumpuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema kebersamaan yang membawa damai sejahtera, menjadi pertanyaan dari kisah Yesus dalam pelayanan, kisah orang-orang yang ingin dianggap sama, dihormati, tetapi tidak punya kepekaan, atau sebagai orang lumpuh, bahkan orang-orang yang membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus. Kita memandang dari tema ini kebersamaan yang membawa damai sejahtera. Bagaimana kita hidup di dalam kebersamaan sampai saat ini. Bagaimana ketika kondisi-kondisi pandemik saat ini membuat kita terbatas untuk tidak bisa langsung ada dalam selalu bentuk-bentuk persekutuan. Tetapi juga kita diingatkan, dimanapun Tuhan menghadirkan kita, ada karya dan peran di mana Tuhan menjadikan kita berkat yang membawa damai sejahtera. Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita, di lilin yang pertama adalah lilin pengharapan. Nyala lilin itu mengingatkan kita kembali untuk menjalani hidup dalam setiap tantangan. Di sana Allah hadir, mau bersama-sama dengan kita menghadapi kehidupan ini. Di sana Allah hadir, menguatkan, memberikan pengharapan bahwa manusia bisa keluar dari berbagai tantangan dan pergumulan pada masa kini ketika dia menaruhkan pengharapan itu kepada Dia, Allah sumber hidup, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang bisa mengelola pikiran, hati, dan kehidupan segala tindakan manusia, memunculkan kepedulian. Kepedulian Allah membuat Dia datang sebagai
manusia. Menyamakan diri sebagai manusia, mengalami penderitaan, mengetahui penderitaannya yang dilewati dijalani dalam kehidupan manusia. Jangan pernah berhenti untuk terus berharap kepada Dia, sumber pengharapan itu. Yang kedua, kita belajar di dalam tema kebersamaan yang membawa damai sejahtera. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat selalu berkumpul di rumah ibadat, selalu bersama-sama, terutama bersama-sama mencari kesalahan orang. Sudah tahu kesalahan orang, sudah tahu orang jatuh, ditimpakan pula dengan penilaian-penilaian yang tidak benar. Di minggu Advent pertama ini membawa pengharapan bahwa pandangan manusia sangat-sangat berbeda dengan pandangan Allah. Penerimaan manusia sangat-sangat berbeda dengan penerimaan sikap Allah. Maka teruslah mencari Dia yang selalu memberikan pengasihan hidup. Mintalah Dia untuk selalu menuntun, mempersiapkan kita untuk punya hati, punya penilaian, punya sikap yang benar dari pandangan Allah, kehendak Allah. Masuklah dalam persekutuan-persekutuan dan kebersamaan yang membangun. Bapak Ibu, Saudara, tangan kiri dan tangan kanan Tuhan beri untuk bersama-sama ada dalam bahagian kehidupan manusia. Ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh tangan kanan, dia bisa melakukannya sendiri. Ketika ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh tangan kiri, dia melakukannya sendiri. Tetapi ketika ada sesuatu di dalam bahagian tubuh ini sebelah kanan, ada yang sakitkah? Ada yang perlu diusap? Ada yang gatal perlu digaruk? Tangan kiri yang bantu. Ketika ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh tangan kanan terhadap tangan kiri atau bahagian tubuh yang sebelah kiri, tangan kanan melakukannya. Artinya hidup dalam kebersamaan terutama dengan Allah, terlebih dengan orang-orang yang begitu Allah kasih di sekitar kita. Selalu menghadirkan kebaikan terutama sejahtera, mendatangkan sukacita, pengharapan kepada Allah mewujudkan itu. Dan Allah mempersiapkan kita memasuki minggu-minggu Advent ini dengan terus belajar kepada Allah. Kebersamaan selalu mengandung nilai yang positif ketika kita hadir dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Terlebih gereja di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di dalam kehadirannya. Yang ketiga, kita belajar Bapak Ibu Saudara, orang yang mempunyai harapan harus punya keterbukaan hati. Orang-orang yang menolong si lumpuh ini bersama-sama. Kalau yang satu mau mengatakan yang ini, kalau satu mau mengatakan ini, tidak dalam kebersamaan, tidak akan sampai, tidak akan punya ide, tidak akan punya inovasi untuk membobol atap rumah dan menghadirkannya di depan Yesus. Bagaimana kita membangun segala sesuatu dalam kebersamaan dan kesehatian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Adakah kita membawa hal-hal yang baik? Adakah kita selalu mau merendahkan hati, menahan segala hal untuk kita boleh sampaikan, mendengar segala sesuatu yang baik dan mengikutinya tanpa berkeluh kesah dan juga mengeluh. Bahagian ini sungguh memotivasi kita memasuki langkah-langkah ke depan. Hampir 2 tahun Bapak Ibu yang terkasih, pandemi ini begitu menakutkan, mengkhawatirkan. Kita bisa lalui tahapan yang kedua, tetapi juga ada hal-hal yang diingatkan bagi kita untuk tetap terus membangun segala sesuatu yang terbaik, mempersiapkan. Bisa jadi pandemik ini berlanjut dengan tahapan yang ketiga. Di tengah-tengah gelombang pandemi, apakah kita tetap memegang Allah menghadirkan sejahteranya? Allah menjaga kehidupan kita. Allah menopang menguatkan kita. Allah menghiburkan kita. Allah tetap memberkati kita.
Bersyukur untuk itu. Yang keempat, kita melihatnya dari sisi orang lumpuh. Dia sendiri, dia tidak kemana-mana. Dia membutuhkan orang lain. Ketika ada orang yang menyapanya, ketika ada orang yang mau menolongnya, dia membuka hati. Dia berharap penuh. Dia mengikuti. Dan dia mau menerima apapun dampak konsekuensinya. Bagaimana dengan kita ketika kita ada dalam kesendirian? Bagaimana dengan kita ketika kita tidak mampu berdaya mengubah situasi yang ada? Bagaimana kita melanjutkan langkah-langkah kehidupan kita? Hanya ada satu jawaban, hanya bersama dan di dalam Tuhan kita dimampukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu anugerah yang baru. Pastikan, yakin, tabahlah, anugerah Tuhan juga selalu ada bagi kita. Terbukalah selalu untuk meminta keterlibatannya. Peganglah selalu tuntunannya dalam dasar firman dan terang kehidupan. Mintalah kekuatan di dalam doa dan pengharapan. Kita jalani minggu-minggu penantian. Dia berkenan hadir. Dia berkenan berdiam. Dia berkenan memimpin. Dia berkenan menyelamatkan dan memberkati. Selamat memasuki minggu Advent yang baru. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kekasih merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Gita Bakti 280 bait 1 dan 2. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita bersehati masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami, ya Allah Bapa Maha Baik. Kami naikkan syukur, pujian kami ketika Engkau menggiring kami. Engkau beserta dengan kami di minggu anugerah-Mu yang baru ini. Kami bersyukur di minggu ini Tuhan mengumpulkan kami, baik yang ada di tempat ibadah ini Tuhan, maupun ya Bapa di rumah masing-masing. Tuhanlah yang mengetahui seluruh keberadaan kami. Kami mau mengangkat syukur atas kebaikan ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh diberkati, kami boleh belajar dari hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Berkati dan meteraikan ya Bapa, sehingga kami boleh belajar membangun kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang ada. Biarlah kami boleh belajar dan memahami di tengah-tengah kebersamaan kami dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan. Kami boleh belajar banyak hal. Kami boleh diingatkan untuk menyikapinya dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan untuk boleh membangun segala sesuatu dengan baik. Bahkan dari apa yang boleh dikerjakan menjadi berkat, menjadi sejahtera Tuhan yang tinggal di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa ini. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kasau, dan Kasal. Tuhan memberkati setiap jajaran, terutama anak-anak Tuhan yang hadir di tengah-tengah jajaran kepemimpinan ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan setiap hal yang boleh dinyatakan. Karuniakan hikmat-Mu terlebih takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga keberadaan atau hal-hal yang diputuskan oleh pemerintahan Tuhan membawa damai sejahtera, kehidupan yang baik sebagai Allah Tuhan di tengah-tengah negara dan bangsa Indonesia. Saat ini Tuhan, kami bersehati mendoakan Kepala SPN Lido dan para siswa dari berbagai wilayah Indonesia. Karuniakan kesanggupan Tuhan, karuniakan pengertian di dalam setiap hal yang diupayakan di sekolah ini Tuhan. Engkau memberkati para siswa yang berangkat dari daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa proses dan pembelajaran mereka menjadi sebuah berkat dan pengharapan dalam masa depan mereka. Dan Tuhan memberkati segala sesuatu. Para pengajar dan semua orang yang menjadi pengurus Tuhan di SPM ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Maha Kasih, kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Departemen Dewan Pelkat, dan juga 25 Mupel GPIB. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keberadaan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan menolong dari pusat sinodal, bahkan juga di tengah-tengah jemaat ya Tuhan. Kami membawa dalam pergumulan ya Bapa setiap hal yang menjadi pengharapan. Yesus yang Maha Baik, ketika kami teringat akan bencana alam dan terorisme di Papua, bahkan bencana-bencana karena
kondisi cuaca yang ekstrim Tuhan, Engkau menguatkan orang-orang yang berada di daerah-daerah rentan bencana. Pengasihan Tuhan juga bekerja dalam seluruh keberadaan dari umat Tuhan, mereka yang mengalami bencana, baik di Papua dan di berbagai daerah. Allah Bapa Maha Kasih, kami mau berdoa bersehati untuk jemaat Tuhan GPIB Cornelius Lido. Tuhan Yesus memberkati ketua majelis jemaat, para presbiter, unit-unit misioner, komisi, bahkan panitia-panitia yang ada. Kami bersehati berdoa ya Tuhan untuk semua proses di mana sedang berjalan pembangunan pastori. Engkau berkenan buka jalan, Engkau berkenan mencukupkan, melimpahkan, Engkau berkenan menopang, memakai setiap orang yang terlibat di dalam mengupayakan dan menyelesaikan proses pembangunan pastori, bahkan rencana-rencana lain ya Tuhan yang digumuli di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa ya Bapa Maha Baik untuk para janda duda, anak-anak yatim piatu dan para lansia. Dalam kesendirian mereka biarlah kasih sayang Tuhan menguatkan, menopang, memampukan mereka menjalani hari-hari kehidupan dalam syukur, dalam pengharapan. Kami berdoa Bapa yang Maha Kasih untuk setiap warga jemaat Cornelius Lido dalam pergumulan-pergumulan keluarga, dalam setiap upaya mencari pekerjaan, pasangan hidup, mempersiapkan diri untuk masa depan. Biarlah ketekunan, kesabaran, upaya-upaya yang tidak mengenal lelah dan menyerah, Tuhan Yesus memberkati. Karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan, karuniakan sejahtera Tuhan bagi setiap mereka yang memohonkannya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang studi pada berbagai jenjang pendidikan. Pengasihan pertolongan mereka Tuhan memberikan yang terbaik. Yesus Allah yang Maha Kasih, berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan kelemahan mereka. Terutama Tuhan dalam sakit ya Bapa. Engkau tabib yang agung, pengalaman yang disaksikan Alkitab yang boleh dan telah kami dengar. Biarlah itu juga menjadi sukacita iman, pengalaman iman yang boleh menjadi bahagian hidup, menguatkan mereka, menaikkan pengharapan mereka di tengah-tengah pergumulan akan kelemahan tubuh. Kami bersehati ya Bapa yang Maha Baik, membawa dan menaruhkan saudara-saudara terkasih kami. Kami berdoa untuk Oma Luisa Marie Herklots, Saudara Michael Andreas Herklots, Ibu Maria Francina Kalahatu Patisina. Kami berdoa untuk Bapak Rodion F. Takoy, Opung Simangunsong, Ibu Isru Wadijono, Ibu Nisran Lubis. Biarlah ya Tuhan, melalui uluran tangan kasih, saudara-saudara kekasih kami ini boleh melalui pergumulan kehidupan mereka atas kelemahan. Kami yakin dan percaya dalam setiap keadaan Tuhan bekerja, memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Kami juga mau berdoa, ya Bapa, menaikkan syukur atas begitu banyak kebaikan Tuhan yang menuntun kami untuk memulai tahun liturgis yang baru, memasuki minggu anugerah, minggu Advent yang pertama. Tuhan, kalau bukan karena kasih dan sayang Tuhan,
kami tidak akan mampu. Bersyukur untuk berkat anugerah pertambahan usia. Bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang selalu boleh hadir dalam semangat, dalam sukacita, dalam syukur di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Kami juga bersyukur atas berbagai hal yang terbaik yang boleh dikecap, yang boleh dialami saudara-saudara terkasih kami, baik di dalam ulang tahun pribadi maupun pertambahan tahun-tahun perjalanan keluarga, perkawinan, pekerjaan-pekerjaan dalam ketekunan, bahkan segala aktivitas dan karya pelayanan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan menyambut, Tuhan menyempurnakan akan setiap syukur yang naik ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk semua kami Tuhan yang berkenan Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan. Tuhan juga memberkati pelayanan KMJ, Jemaat Cornelius Lido, Bapak Pendeta Erik Tanabora, yang melayani di GPIB Nehemia Cibogo. Biarlah Engkau senantiasa beserta dan memberkati setiap langkah dan karya pelayanan, segenap bahagian keluarga, bahkan bersama-sama dengan presbiter di GPIB Cornelius Lido ini, ya Tuhan. Yesus yang Maha Baik, kami mau membawa, menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja, untuk memasuki minggu yang baru dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 11 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama. Kami bersyukur atas limpahan berkat-Mu, sehingga lumbung-lumbung kami terisi penuh. Semua yang kami beri adalah bukti kemurahan-Mu, ya Bapa, yang membuat usaha dan kerja kami berhasil. Kami mengucap syukur setiap kali kami memberi, sebab kami percaya apa yang kami persembahkan dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan dan kesaksian di Jemaat GPIB Cornelius Lido. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat periode 28 November 2021 sampai dengan 4 Desember 2021. Yang pertama, jadwal kegiatan sepekan yang diawali pada tanggal 28 November 2021 pukul 10 WIB, IHMPA bertempat di keluarga Ibu Utami Supit, alamat Gria Caringin, di mana kelas TK oleh Kak Indah, kelas kecil oleh Kak Esther, kelas tanggung oleh Kak Lita, dan liturgos adalah Kak Esther. Pada pukul 18 WIB akan diadakan pembaruan pengakuan iman bertempat di Nuansa, dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, P1 Diaken Lambertus Barangongo, dan P2 oleh Diaken Roy Sibarani. Untuk hari Senin, tanggal 29 November 2021, pukul 19 WIB, akan dilakukan katekisasi khusus via Zoom dengan pelajaran 31, 32, dan 33. Untuk Selasa, tanggal 30 November 2021, pukul 19 WIB, dilakukan katekisasi khusus via Zoom juga dengan pelajaran 34, 35, 36. Untuk hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 pukul 19, katekisasi khusus via Zoom dengan pelajaran 37, 38, 39, dan 40. Untuk hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, pukul 16, ujian khusus buat katekisasi khusus bertempat di Nuansa dengan tim penguji. Yang pertama, Penatua Betty Veronica Pandiangan. Yang kedua, Penatua Mary C. Supit. Yang ketiga, Penatua Lean Munuk T. Sobleli. Yang keempat, Diaken Lambertus Barangongo. Yang kelima, Diaken Lumongga Siombing. Yang keenam, Diaken Holland Sidabutar. Untuk hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, pukul 18, sermon presbiter via Zoom dimohon kehadiran seluruh presbiter. Untuk hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, pukul 11, ibadah PKLU bertempat
di rumah Ibu Ningsih Baunsele dengan pelayan firman Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, P1 Penatua Mary C. Supit, P2 Ibu Utami Supit. Pukul 16 WIB akan dilakukan katekisasi perkawinan di pastori, dilakukan oleh Pendeta Julius Erik Tanabora. Yang kedua, ibadah pembaruan pengakuan iman. Ibadah pembaruan pengakuan iman akan dilakukan pada hari Minggu, 28 November 2021 pukul 18 di Nuansa. Mohon kehadiran seluruh para presbiter. Yang ketiga, perkunjungan warga jemaat diberitahukan kepada warga jemaat dalam hal perkunjungan perkenalan pendeta yang akan berakhir pada bulan November 2021. Maka jemaat yang belum dan ingin perkunjungan perkenalan pendeta, silakan menghubungi Korsek Majelis Jemaat. Yang keempat, ibadah Pelkat PKB akan dilakukan secara tatap muka mulai 7 Desember 2021 bertempat di Nuansa pada pukul 19 WIB. Yang kelima, warta pembangunan ekonomi gereja dapat dilihat di warta yang telah di-share, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemberitaan warta, silakan menghubungi majelis bertugas. Yang keenam, warga jemaat yang berulang tahun. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucap selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2021. Yang pertama, Saudari Feni Novitasari, tanggal 28 November, ulang tahun perkawinan. Yang kedua, Ibu Riamata Masyan, 30 November, ulang tahun kelahiran. Yang ketiga, Ibu Flora Irawati Boru Hutapea, tanggal 1 Desember, ulang tahun kelahiran. Yang keempat, Saudari Tia G. Sintia Boru Siombing, tanggal 4 Desember, ulang tahun kelahiran. Yang kelima, Saudara Yosua C.T. Telambanua, 4 Desember, ulang tahun kelahiran. Yang keenam, Ibu Rahayu, tanggal 6 Desember, ulang tahun kelahiran. Yang ketujuh, Saudari Vanessa Maria C. Aritonang, 6 Desember, ulang tahun kelahiran. Firman Tuhan berkata kepadamu, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari Yesaya 46 ayat 4. Untuk warta yang ketujuh, peneguhan sidi khusus. Yang pertama, akan dilaksanakan peneguhan sidi khusus pada ibadah Minggu tanggal 8-5 Desember 2021. Untuk itu dimohon persiapannya. Tuhan Yesus memberkati. Nama-nama calon sidi, yang pertama, Andreas Raka. Yang kedua, Daud Prayoga Endardi. Yang ketiga, Dara Puspitasari. Yang keempat, Febril. Yang kelima,
Niken Awola. Yang keenam, Noni Lina Herlina. Yang kedua, ujian akhir dilaksanakan Kamis 4 Desember 2021 pukul 18 bertempat di Nuansa. Ketiga, peserta dalam ujian harap datang bersama dengan orang tuanya. Yang terakhir, segenap jemaat GPIB Cornelius Lido mengucap terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Margareta Siombing dari GPIB Gideon Depok. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati setiap pelayanan yang Ibu Pendeta lakukan. Shalom. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk menyambut amanat pengutusan bagi kita. Kembali dalam kehidupan sehari-hari, tampillah sebagai cahaya kemuliaan Allah yang memancarkan kasih Kristus bagi dunia. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pendeta, Auto Mary, Terima Pendeta. kasih. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semua. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Audi sehat. Selamat hari Minggu. Terima kasih Ibu Pendeta. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu, semua. Bu Pendeta, semua saudara-saudara. Sama. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kesana. Ya.